Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliania Sana di kelas MJ 101. Kali ini kita akan membahas mengenai kondisi ekonomi mikro di Indonesia yang terjadi baru-baru ini. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih itu UMKM. UMKM terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, usaha mikro, di mana usaha dengan aset dan omset tahunan di bawah 1 miliar. Yang kedua yaitu usaha kecil, usaha dengan aset antara 1 miliar sampai 5 miliar dan omset tahunan antara 1 miliar sampai 10 miliar. Yang ketiga yaitu usaha menengah, usaha dengan aset antara 5 miliar sampai 15 miliar dengan omset tahunan antara 10 miliar sampai 50 miliar. Kali ini kita akan membahas mengenai upaya meningkatkan ekonomi UMKM. Dikutip dari berita CNN Indonesia, Bank Mandiri memperkuat ekosistem UMKM kreatif untuk mendorong ekonomi kerakyatan, di mana inisiatif Bank Mandiri ini merupakan salah satu isu mikroekonomi positif di tengah tantangan daya beli yang terjadi di Indonesia saat ini. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM yaitu masalah utama yang dihadapinya. Yang pertama, akses ke pembiayaan, yaitu kesulitan mendapat pinjaman dari bank. Yang kedua, dari segi teknologi, kurangnya akses dan keterampilan dalam mengakses teknologi tersebut. Yang ketiga, yaitu pemasaran, yaitu kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Dan yang keempat, regulasi, merupakan beban administrasi dan peraturan yang sangat kompleks. Di sini Bank Mandiri memberikan peranan penting di mana Bank Mandiri memberikan solusi komprehensif untuk mengatasi masalah UMKM kreatif melalui pendekatan terintegrasi seperti yang telah dijelaskan dalam artikel CNN Indonesia pada 4 Februari 2026. Solusi utama yang diberikan oleh Bank Mandiri untuk UMKM yaitu yang pertama menyediakan modal usaha, yang kedua mendampingi intensif dan pembinaan, serta yang ketiga pengembangan keuangan digital. Adapun korelasi antara penguatan UMKM dengan ekonomi mikro yaitu yang pertama konsep supply side atau pendanaan murah yang menurunkan biaya modal, penggeseran supply curve UMKM ke kanan yang meningkatkan output atau harga kompetitif, di mana digitalisasi meningkatkan efisiensi skala ekonomi, mengurangi fixed cost transaksi, permintaan pasar global naik via ekspor aircraft, dan elastisitas pendapatan permintaan produk kreatif sedang, inklusi keuangan tingkatkan utilitas produsen. Yang pertama yaitu pada kurva penawaran atau supply side bergeser ke arah kanan. Bayangkan UMKM seperti pengrajin tas sebelum bantuan mandiri, modalnya mahal, biaya produksi tinggi. Saat harga tas senilai 100.000, mereka hanya dapat memproduksi 100 tas, sehingga membuat kurva supply menjadi curam. Setelah pinjaman murah mandiri, biaya produksi menjadi turun, bunganya juga rendah, serta saat harga tas yang sama 100.000, produksi naik jadi 200 tas, di mana kurva S2 bergeser ke arah kanan. Yang hasilnya lebih banyak tas dijual, harga pasar bisa turun, serta pembeli pun menjadi lebih tertarik untuk membeli barang tersebut. Yang kedua yaitu ekonomi skala atau skala produksi. UMKM yang baru merintis hanya mampu membeli bahan baku dalam jumlah yang sedikit sehingga harganya menjadi lebih mahal. Dengan pelatihan mandiri mengajari mengenai efisiensi, di mana dengan membeli dalam jumlah yang besar dengan menggunakan digital marketing, sehingga biaya per tas pun menjadi turun dari 70.000 menjadi 50.000, sehingga untung pun menjadi naik dan produksi bertambah. Yang ketiga yaitu elastisitas permintaan. Produk kreatif seperti tas unik punya elastisitas harga yang sedang.
sehingga harga menjadi turun 10% dari 100.000 menjadi 90.000 dengan permintaan barang yang naik sebesar 15%. Digitalisasi living merchant membuat pembeli mudah membayar melalui kris dan permintaan pembelian pun menjadi naik. Adapun dampak yang terjadi terhadap pelaku ekonomi, yang pertama pada konsumen, akses produk lebih murah dan beragam. Dengan pinjaman murah, kurva penawaran bergeser ke arah kanan. Harga tas atau kerajinan turun sampai 10-20%, sehingga konsumen lebih banyak bisa membeli dalam jumlah lebih banyak dengan budget yang sama. Yang kedua, kemudahan belanja digital. Menggunakan living merchant dan QR Pay membuat transaksi menjadi lebih cepat, hemat ongkir via pameran Inacraft. Yang ketiga yaitu utilitas meningkat. Produk lokal yang unik dapat mengganti produk impor yang mahal, serta kepuasan konsumsi yang naik. Ya, dampak selanjutnya itu bagi produsen, omset dan skala bisnis melonjak. Dari 15.000 UMKM dibina, 7.000 UMKM naik kelas, ekspor pun naik, serta adanya lowongan kerja yang baru seperti pada Anting's Bags. Yang kedua yaitu biaya produksi turun. Kredit 74,9 triliun rupiah plus pelatihan efisiensi mengurangi fixed cost 20-30%, sehingga menaikkan margin keuntungan. Yang ketiga, daya saing global. Inacraft 2026 jadi ajang order besar, sehingga akses pasar ekspor dari Sabang sampai Merauke semakin terbuka lebar. Yang ketiga yaitu dampaknya terhadap pemerintah. Ekonomi inklusif yang terwujud mampu membuat UMKM kontribusi 55% PDB. Yang kedua, pengangguran menjadi jumlah pengangguran turun. Desa maju via program TJSL Mandiri juga semakin bertambah menjadi lebih dari 1.000 desa. Yang kedua, inklusi keuangan meningkat. 3 juta merchant living masuk sistem formal, pajak pun naik, dan defisit APBN terkendali. Yang ketiga, sinergi BUMN efektif. Modal mandiri jadi blueprint kebijakan nasional dan mengurangi ketimpangan antara kota dan desa. Tanpa inisiatif ini, UMKM akan kolaps, akan meningkatkan terjadinya pengangguran massal, daya beli pun menjadi anjlok, sehingga terjadinya resesi mikro. Program dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap para UMKM kreatif menciptakan win-win solution ala teori Pareto. Berdasarkan artikel yang kita bahas tadi, adapun saran dan solusi kebijakannya. Yang pertama, berdasarkan teori mikro, pemerintah bisa memperluas kur khusus UMKM kreatif dengan mensubsidi bunga 5%. Dengan adanya hal tersebut mampu membuat pergeseran kurva S ke kanan nasional. Yang kedua, membuat marketplace pemerintah yang terintegrasi antara Tokopedia dan Bank BUMN. Hal tersebut mampu membuat permintaan menjadi lebih stabil. Yang ketiga, mengadakan training gratis digital dan ISG yang ramah lingkungan, sehingga mampu menyiapkan UMKM bersaing dalam ekspor global. Mengapa hal demikian itu efektif? Karena berdasarkan teori ekonomi mikro, pasar UMKM sering gagal karena asimetris informasi, di mana bank takut rugi meminjamkan UMKM yang belum terkenal. Lalu intervensi mandiri atasi masalah ini dengan hasilkan Pareto improvement, di mana semua pihak lebih baik tanpa ada yang rugi. Kesimpulan dari yang sudah kita analisis tadi yaitu yang pertama, UMKM adalah pilar penting ekonomi dengan kontribusi yang sangat besar, khususnya untuk
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, tantangan utama yang dihadapi UMKM perlu diatasi dengan strategi yang efektif. Yang ketiga, dukungan pemerintah dan kebijakan yang strategis sangat penting untuk pertumbuhan dan penguatan UMKM di Indonesia sehingga lapangan pekerjaan pun menjadi lebih meningkat dan kondisi ekonomi Indonesia bisa lebih kuat. Yang keempat, inovasi dan adaptasi teknologi akan menjadi kunci sukses di masa depan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.